Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahi nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan ketua DKM dan pengurus Masjid Al-Fajar, dan yang sama-sama kita cintai dan kita hormati imam besar sekaligus guru saya Al-Mukarram Al-Ustaz Maksud. Semoga Allah berkahi kehidupannya, amin. Semoga Allah lancarkan usahanya dan Allah lancarkan rezekinya. Dan kepada para hadirin, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, dan kepada para jamaah sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Di samping itu, kita pun harus bersyukur atas nikmat hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat saksikan, kita pun melihat betapa dahsyatnya badai Covid-19 2 tahun belakangan ini. Mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman, sahabat atau tetangga kita yang telah mengganggu kita karena terserang oleh wabah tersebut. Kita pun turut bersedih dan kita pun harus patut bersyukur. Allah memiliki makna kenapa umur kita terus bertambah, tidak lain tidak bukan adalah agar kita terus menambah amal soleh kita. Umur kita terus bertambah dengan maksud agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya terhapus oleh kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang terbaik. Beliau adalah manusia yang terbaik sepanjang sejarah. Hal ini bukan hanya diakui oleh umat Islam saja, tetapi oleh bangsa Barat. Seorang penulis terkenal, Michael Hart dari Inggris, pernah menulis buku berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Itu artinya dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat ada 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia ini. Dan dia menulis nama baginda Nabi besar Muhammad di urutan pertama. Itu artinya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna, basyarul laka basyar. Beliau adalah manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Nabi Muhammad SAW, beliau sangat dicintai oleh para sahabatnya, namun beliau juga disegani dan dihormati oleh lawan-lawannya. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang sempurna dari multidimensi apapun yang bisa kita lihat. Beliau sempurna dalam memimpin keluarganya. Nabi Muhammad SAW memiliki 11 istri, namun istri-istrinya sangat mencintai beliau. Kita satu istri pun kadang-kadang suka ribut, uang belanja kurang dikit-dikit ribut, pulangnya malam dikit-dikit ribut. Nabi Muhammad tidak.
11 istrinya, tapi dapat dimanage dengan baik. Dari sisi bisnis, Nabi Muhammad adalah pebisnis umum. Bahkan beliau mendapat gelar Al-Amin, manusia yang paling terpercaya. Pertanyaannya, adakah kita yang mendapatkan gelar tersebut? Tidak. Yang selanjutnya, beliau di lingkungannya menjadi pemimpin atau tokoh di lingkungannya. Bahkan di dunia militer, Nabi Muhammad SAW adalah panglima perang yang tak terkalahkan, panglima yang gagah. Bahkan dalam dunia politik beliau pun adalah pemimpin dan diplomatik dulu. Oleh sebab itu, Michael Hart sangat mengagumi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kita para orang tua, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa suri tauladan terbaik adalah baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Masyarakat muslimin rahimahumullah. Di bulan November ini adalah bulannya para pahlawan. Kita menyepakati bahwa tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Pahlawan Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Bahwa kita harus mengetahui bahwa Indonesia ini merdeka bukanlah pemberian Belanda. Indonesia ini merdeka juga bukan pemberian Jepang. Kita merdeka karena para orang tua kita, karena para pahlawan kita berjuang mati-matian untuk merebut Republik Indonesia. Para ulama dengan jamaahnya, para kiai dengan santrinya, bahu-membahu mengangkat senjata untuk melawan penjajah agar Indonesia dapat merdeka. Lalu apa hubungannya Islam dengan kemerdekaan? Islam memberikan sugesti, Islam memberikan semangat, Islam memberikan motivasi kepada para pahlawan kita agar dapat berjuang dengan penuh maksimal, agar dapat berjuang dengan penuh semangat yang membara. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua harus dapat memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa kemerdekaan hari ini, kenikmatan, kenyamanan, kedamaian yang kita rasakan hari ini adalah hasil dan perjuangan dari para pahlawan dan orang tua kita. Apabila hari ini kita dapat makan sebuah buah, katakanlah buah mangga, tentu mangga ini adalah ada yang menanamnya. Bisa jadi mangga ini adalah orang tua kita yang menanamnya, atau durian yang sering kita makan itu ditanam pun oleh orang tua. Kita dapat menikmatinya karena pernah ada yang menanamnya. Betul? Betul? Bapak para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Begitupun dengan kedamaian dan kemerdekaan yang kita rasakan hari ini. Ini adalah buah dari perjuangan dari para pahlawan dan juga dari orang tua kita. Lalu yang berikutnya, para jamaah rahimahullah. Kemerdekaan yang kita nikmati ini tidaklah gratis. Ada harga yang harus dibayar. Para pahlawan dan orang tua kita membayar kemerdekaan ini dengan keringat mereka, dengan air mata mereka, dengan darah bahkan nyawa mereka taruhkan agar Indonesia dapat merdeka. Zaman dulu belum ada waktu berjuang para pahlawan kita. Saat Indonesia merdeka, bisa jadi mungkin saya bisa jadi gubernur atau bupati di mana. Tapi tidak, para pahlawan berjuang dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala agar Indonesia tetap merdeka. Para hadirin rahimahullah, kita sebagai umat Islam harus berterima kasih kepada para pahlawan dan orang tua kita. Kita pun juga harus dapat mengisi kemerdekaan ini dengan iman. Dulu orang tua dan para pahlawan kita berjuang dengan iman, dan hari ini kita pun harus mengisi kemerdekaan kita dengan iman. Dengan iman, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang betul betul walaupun negara yang penuh dengan keberkahan. Kita mengisi dengan keimanan, kita didik anak-anak kita dengan keimanan. Kita harus menanamkan keimanan dan tauhid kepada anak-anak kita. Rasulullah SAW menanamkan tauhid di kota Mekah selama 13 tahun. Menanamkan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memang tidak mudah. Tapi apabila kita niatnya lurus untuk menegakkan kalimat Allah, maka Allah akan membantu kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Saat kita bangun,
saat kita mendidik anak kita, maka kita harus menanamkan kalimat tauhid tersebut. Kita harus mengatakan bahwa, nah, kamu boleh jadi pengusaha, tapi kamu harus jadi pengusaha yang beriman. Nah, kamu boleh jadi pejabat, tapi jadilah pejabat yang beriman. Kamu boleh jadi jenderal, tapi jadilah jenderal yang beriman. Jangan sampai tanpa keimanan ini anak kita akan menjadi orang yang pintar tapi tidak benar. Albert Einstein pernah mengatakan, ilmu tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Mungkin sekarang kita sibuk memberikan kuliah atau les kepada anak-anak kita, mungkin les bahasa Inggris atau les komputer, tapi kita jangan sampai lupa untuk membekali anak kita dengan keimanan. Dan kita harus menanamkan anak kita dengan rasa-rasa keimanan tersebut. Karena tanpa keimanan tersebut bisa jadi anak kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Kita bisa saksikan berapa banyak pejabat yang pintar. Kita bisa lihat berapa banyak pengusaha yang pintar. Tanpa iman mereka akan melakukan hal-hal yang sangat negatif. Berapa banyak pejabat yang kita lihat mereka korupsi. Mereka tidak bodoh, tetapi mereka kurang iman. Kita bisa lihat berapa banyak pengusaha yang melakukan suap sana suap sini. Kenapa? Mereka bukannya bodoh, tetapi mereka kurang iman. Maka iman di sini sangatlah penting. Dulu para pahlawan orang tua kita dengan iman merebut kemerdekaan, dengan mantap merebut kemerdekaan. Maka sekarang kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan iman. Jamaah rahimahumullah, yang selanjutnya, orang tua kita telah mewarisi negara ini agar kita dapat merawatnya dengan baik. Kita merawat dengan baik kebinekaan yang sudah dibangun oleh orang tua kita. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita terkotak-kotak oleh hal-hal yang negatif ataupun propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak luar. Kita harus bersatu, kita harus mengepalkan tangan agar kita dapat menjadikan negara ini negara yang damai. Dan juga kita harus selalu melakukan, kita harus selalu berbakti kepada orang tua kita, karena kita tahu perjuangan mereka. Kalau kita tahu perjuangan mereka, maka kita pasti akan menjadi anak-anak yang beriman. Jamaah rahimahullah, ada sebuah kisah menarik, yaitu kisah seorang pengusaha dengan seorang wartawannya. Wartawan ini bertanya kepada pengusaha yang terkenal ini, "Bapak, berapa umur Bapak sekarang?" Orang tua ini menjawab, "Umur saya hanya 5 tahun." Wartawan ini kaget, karena wartawan ini tahu siapa beliau. "Bapak, lalu anaknya ada berapa?" "Anak saya cuma 1. "Lalu harta Bapak?" "Harta saya paling cuma 10 juta aja." Kata wartawan tersebut, "Kenapa Bapak kok bohong sama saya? Saya tahu Bapak ini adalah seorang konglomerat. Bapak ini adalah orang terkenal. Kenapa Bapak tidak jujur kepada saya?" Lalu pengusaha ini tersenyum agak getir. Dia mengatakan, "Kamu benar, Anda benar. Saya ini adalah orang kaya. Rekening saya di mana-mana. Tapi rasa-rasanya yang saya amalkan untuk kebaikan, yang saya amalkan untuk masjid, yang saya amalkan untuk agama Islam, rasa-rasanya baru 10 juta saja. Kamu benar, anak saya memang banyak, tapi rasa-rasanya dari sekian banyak anak saya, hanya 1 saja yang bisa menjadi belahan jantung, yang dapat menjadi anak yang soleh. Anak saya banyak, tapi mereka hanya rebutan kata saja. Anak saya memang banyak, tapi mereka susah diaturnya." Lalu, "Umur Bapak?" "Ya, kamu juga tahu bahwa saya umurnya sudah tua, bahwa saya umurnya adalah 55. Kenapa saya hanya bilang 5? Karena di waktu 5 tahun itu baru saya gunakan untuk menyembah Allah. Baru 5 tahun saya bertobat, baru 5 tahun saya memperbaiki sholat saya, sisanya semua penuh kemaksiatan." Bisa jadi orang tua itu adalah kita ini. Bisa jadi anak yang soleh itu pun adalah kita ini. Maka dengan ini kita harus bisa memberikan yang terbaik. Kita harus bisa memberikan sebuah sugesti
kepada diri kita bahwa kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi, bahwa negara ini, bahwa rumah tangga ini, lingkungan ini harus kita isi dengan hal-hal yang positif, harus kita isi dengan keimanan-keimanan. Jangan sampailah kita ini menjadi orang yang telat dalam melaksanakan ibadah ataupun telat dalam bertobat. Bisa jadi umur kita mungkin 50 tahun, bisa jadi umur kita ini 40 tahun, tapi siapa tahu dengan kita hari ini bertobat kepada Allah, dengan hari ini kita yakin, kita beriman, maka hari ini pun kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya tutup ceramah yang singkat ini, karena memang waktu tidak memungkinkan lagi karena akan azan isya. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama berdoa agar keluarga kita, agar bangsa Indonesia kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, bahkan kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.